Tes, tes. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam. Sahabat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar suaranya? Sudah. Halo? Sudah? Sudah bisa terdengar suaranya? Itu di-unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah semua, apa kabar nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, baik. Kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmatnya kita semua bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ustazah Miska Despitasari, SSI MKM. Yang terhormat Ustazah Khairunisa, SPD. Dan yang terhormat Mbak Rafika Ihsani. Dan tentunya yang saya banggakan, para peserta webinar, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mari untuk mempersingkat waktu langsung saja kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ibu Tuti sudah stay? Mau ditunggu sebentar. Ada Ibu Tuti? Ada? Oh ya udah. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Al-Fatihah oleh kita semua untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara webinar ini dengan tema Muslimah siap sambut Ramadan. Wow, semangat ya adik-adik, sahabat muslimah semua. Terdengar suara saya? Oh ya. Baik, acara webinar ini akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator. Acara inti yaitu penyampaian materi oleh ketiga narasumber. Sebelum ke acara inti, izinkan saya untuk menyapa para peserta yang sudah setia dari tadi nih stay tune di link Zoom ini. Alhamdulillah peserta kita ini banyak ya. Ada yang dari Maluku. Halo Maluku. Assalamualaikum. Sebentar ya. Halo Maluku, ada dari Maluku?
Halo, Bu. Halo, ada yang dari Kalimantan. Mana nih Kalimantan hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ada yang dari Kepulauan Riau. Mana Kepulauan Riau? Saya, Bu. Halisa, Bu. Ya, Lisa, terima kasih. Halo, Bu. Lalu tentunya dari Tasikmalaya. Hai, Tasikmalaya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami sekali Nggak ya, kelihatan terima fotonya. kasih. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Pondok Pesantren Ibnu Sina Mulia, SMP, SMA Ibnu Sina Mulia, lalu Laz Albunyan dan komunitas Sahabat Sehati yang telah mendukung sepenuhnya atas berlangsungnya acara webinar pada pagi hari ini. Sahabat muslimah sudah siap untuk menyimak materi yang pertama? Sudah. Oke. Tiba saatnya kita menyimak materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustazah Miska Desvitasari SSI MKM. Nah, silakan Ibu. CV-nya. Ustazah Miska Desvitasari SSI MKM. Beliau lahir di Bandung tanggal 30 Desember 1981. Nah, ini ya. Ada fotonya terlihat? Oke. Alhamdulillah beliau sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, riwayat pendidikannya, alhamdulillah menuntaskan S1 Departemen Biologi di IPB, lalu lanjut S2-nya Ilmu Kesehatan Masyarakat di UI, dan alhamdulillah lagi ongoing nih Ilmu Kesehatan Masyarakatnya sama di UI untuk S3. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Lalu aktivitasnya beliau istri dari 2 orang anak. Lalu beliau juga merupakan peneliti Badan Litbang Kementerian Kesehatan RI. Lalu merupakan founder komunitas Sahabat Sehati. Dan beliau juga merupakan Direktur PSDM Innovation Center for Tropical Sciences. Lalu beliau juga merupakan Kepala Bidang Ilmiah Lumigar Bogor Family dan Forum Bogor Sehat. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu moto hidup. Moto hidup beliau yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Alhamdulillah ya, motonya hebat sekali Bu. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Miska Desvitasari SSI MKM, kepadanya saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Papat selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Senang sekali teman-teman, hari ini kami dari komunitas Sahabat Sehati mendapatkan kepercayaan untuk berkolaborasi dengan Ibnu Sina Mulia, sebuah boarding school yang insya Allah berkomitmen untuk mencetak pemimpin robani sesuai dengan tagline-nya, juga dengan Laz Albunyan, sebuah lembaga zakat level Provinsi Jawa Barat. Baik, dalam waktu yang singkat ini, saya akan coba memaparkan beberapa tips kesehatan agar kita dapat menjalankan ibadah dengan optimal pada saat bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari ya, mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi saja. Mohon izin untuk share screen. Yang ada di screen aja. Bukan yang ini ya?
Bentar ya. Baik, mohon izin share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Suara saya cukup jelas ya kalau pakai masker? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik. Baik sahabat muslimah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa Allah lebih menyenangi mukmin yang kuat. Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minu dhaifi wa fi kullin khairun. Mengapa demikian? Artinya akan berbeda ya antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Contohnya saja misal dalam beribadah, kan? Kalau mukmin yang kuat tentunya dia akan lebih leluasa untuk menjalankan ibadah. Sementara mukmin yang lemah mungkin akan lebih kesulitan untuk menjalankan ibadah. Seperti di gambar ini misalnya ya. Kemudian yang dimaksud dengan kuat itu seperti apa sih sebetulnya? Nah, ternyata mukmin yang kuat itu setidaknya dia memiliki 4 kekuatan, yaitu kekuatan fisik, kemudian kekuatan tekad dan iradah, kekuatan amanah dan kecerdasan, dan kekuatan dalam melawan musuh. Namun pada kali ini saya tidak akan membahas terlalu dalam untuk yang lain, saya akan membahas lebih ke kekuatan fisik. Ya. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 54 disampaikan bahwa kuat itu adalah kuat secara fisik, karena pada fitrahnya manusia itu sudah diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian Allah menjadikan kita kuat. Kemudian nanti ketika kita tua, gitu ya, kita akan kembali menjadi lemah. Nah, sekarang bagaimana tugas kita untuk mengoptimalkan kekuatan kita pada setiap fase kehidupan tersebut, ya. Nah, bagaimana caranya agar tetap kuat? Nah, agar tetap kuat sebetulnya Allah sudah menyampaikan di surat Hud ayat 52. Pada hakikatnya, cara agar tetap kuat itu adalah dengan memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Itu cara maknawiyahnya, gitu ya. Nah, sekarang secara fisik, secara ikhtiarnya, kita bisa apa sih untuk menjaga kesehatan kita, terutama di bulan Ramadan ya, supaya bisa lebih ibadah kita bisa lebih optimal lagi gitu di bulan Ramadan. Nah, yang pertama yang harus kita atur adalah mengenai tidur, mengenai istirahat kita. Rasulullah sudah mencontohkan agar kita menyiapkan diri untuk tidur seperti kita hendak menghadap Sang Pencipta. Karena sesungguhnya dikatakan bahwa yang namanya tidur itu adalah saudara kembarnya kematian. Jadi kalau dia saudara kembarnya kematian, artinya kita memang harus prepare gitu ya, harus siap-siap. Barangkali ketika kita tidur, ternyata kita tidak bisa bangun lagi. Gitu. Nah, jadi kebiasaan apa sih yang Rasulullah suka jalankan gitu ya terkait dengan tidur? Yang pertama adalah tidur pada awal malam. Dan kemudian bangun pada permulaan paruh kedua malam. Kita tahu ya tentunya untuk apa? Untuk menjalankan qiyamul lail, gitu ya, untuk salat tahajud dan menghidupkan malam. Kemudian Rasulullah juga tidur miring ke kanan. Nah, kenapa sih kok harus miring ke kanan? Ternyata tidur dengan miring ke kanan ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Nanti kita akan lihat apa saja manfaatnya. Kemudian juga terus berzikir sampai jatuh tertidur. Kenapa? Karena tadi ya, kan kita tidur itu kembarannya kematian. Jadi diharapkan kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah zikir, itu dalam rangka mengingat Allah. Kemudian Rasulullah tidak pernah tidur dalam kondisi perut penuh. Kenapa demikian? Ternyata belakangan kita ketahui bahwa kalau kondisi perut kita penuh, kemudian kita tidur setelahnya, nanti dapat menimbulkan naiknya asam lambung ke atas, ke arah kerongkongan. Gitu ya. Nah, itu yang mungkin teman-teman pernah dengar, sahabat sehat semua pernah mendengar istilah GERD, gitu ya, atau gastroesophageal reflux, gitu kan. Nah, itu asam lambung naik ke
kerongkongan, kemudian nanti lebih parahnya lagi, kerongkongan kita ibaratnya akan tergerus oleh asam lambung tersebut, sehingga dapat berpotensi menyebabkan kanker. Ternyata itu hikmahnya. Jangan pernah tidur dalam kondisi perut penuh. Kemudian, tidak pernah tidur di atas tanah tanpa alas. Ya, dan tidak pernah tidur di atas kasur yang terlalu tinggi. Nah, ini hubungannya adalah dengan kesehatan tulang belakang. Nah, kalau kita ingin tulang belakang kita sehat, sampai sekarang tuh biasanya ya kalau ada orang yang bermasalah dengan tulang belakang, dokter akan menyarankan supaya dia tidur di lantai, tidak beralas tebal gitu ya, supaya si tulang punggungnya itu kembali ke posisi semula. Kemudian juga disunahkan untuk mematikan lampu, ya, mematikan penerangan. Kenapa kira-kira harus mematikan lampu? Biar gelap. Bukan ya. Kenapa harus mematikan lampu? Karena ternyata hormon pertumbuhan manusia itu bekerja baik pada saat kondisi gelap, gitu ya. Jadi nanti pertumbuhan tulang kita itu akan lebih optimal kalau suasananya gelap karena hormonnya lebih optimal juga, bekerja lebih baik. Kemudian Rasulullah juga meminta para sahabat untuk melakukan qailullah atau tidur siang ya. Mungkin kalau teman-teman di Ibnu Sina, di sini ada jadwalnya ya. Tidur siang tuh jam berapa? Jam 11. Ya. Ada yang coret-coret. Bu. Ya. Jam 9. Ini ada yang coret-coret nih. Oke. Jam 11 nih. Ya. Nah, itu kan tidur siang ya. Tidur siang sekitar 20 sampai 30 menit, bukan tidur siang dalam jangka waktu yang lama ya. Kan kebanyakan kalau orang Indonesia itu tidur siangnya, apalagi anak-anak gitu ya, disuruhnya tidur siang itu sekitar 2-3 jam gitu ya. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita jalankan tidur siang cukup 20-30 menit saja. Kenapa? Karena dari 20-30 menit inilah yang dapat membangunkan kita dalam kondisi segar. Seperti itu. Dan jangan lupa berwudu sebelum tidur ya. Baik, ini nanti tentang manfaat tidur miring ke kanan, dari mulai mengistirahatkan otak kiri kita, karena kalau otak kiri kita istirahat, itu kita akan terhindar dari bahaya penyempitan pembuluh darah dan seterusnya. Kemudian mengistirahatkan kaki kiri, gitu ya, kemudian menjaga kesehatan paru dan sebagainya, nanti bisa dibaca mungkin ya, karena waktunya juga sudah sempit, tadi kita mulai terlalu siang ya Bu ya. Baik, ini coret-coretannya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya coretannya. Iya. Ini yang coret-coret. Ya. Oh ini, bentar. Ini ya. Ini ya. Oke. Baik. Mohon maaf mungkin untuk teman-teman, untuk sahabat sehat semua, tidak mencoret-coret layar ya, supaya lebih lancar kita. Baik. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan asupan cairan. Terkait dengan asupan cairan, itu minum ya, berarti bukan hanya minum sebetulnya, bisa juga lewat sayuran dan buah-buahan yang berair gitu. Nah, kenapa harus minum cukup? Supaya tubuh kita terhidrasi dengan baik gitu ya. Terhidrasi itu punya cairan, stok cairan tubuh yang cukup. Dari mulai menyehatkan pencernaan, kemudian menjaga tekanan darah, meningkatkan daya ingat otak. Nah, kalau mau hafalannya mudah nempel gitu ya saat menghafal, nah ini sering-sering minum deh, cukup minum. Kemudian menghindari penyakit jantung. Ada yang coret-coret lagi. Baik, kemudian mengatur lemak tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau lagi Ramadan gimana? Kalau lagi biasa aja kan, nggak lagi Ramadan, kita nggak lagi saum ya, dalam arti ya. Itu kan kita minumnya siang-siang ya, biasanya banyak, malam kita cenderung tidur gitu kan, jadi tidak minum. Nah, terus gimana cara mensiasatinya kalau kita lagi saum ya, bukan hanya saum Ramadan, tapi kalau kita lagi saum, gimana cara mensiasatinya supaya minumnya cukup? Nah, ini 1 gelas setelah kita mau bangun sahur. Jadi begitu kita bangun, pada saat mau sahur, itu minum dulu. Kemudian setelah itu mungkin kita sholat ya, sholat malam dan sebagainya. Kemudian nanti 1 gelas lagi setelah sahur. Setelah sahur 1 gelas lagi, kemudian stop tuh. Nanti baru 1 gelas pada saat berbuka, gitu ya.
Jadi buka puasa itu minum kan disunahkan kita minum air putih ya dan kurma. Kita minum 1 gelas, kemudian salat maghrib dulu gitu ya. Baru kemudian kita makan. Nah, setelah makan malam itu kita juga minum lagi 1 gelas gitu ya. Dan setelah salat isya serta setelah salat tarawih dan sebelum tidur. Nah, kenapa sih kok kalau dulu ya, saya ingat banget zaman kecil itu pada saat sahur saya diminta untuk minum banyak-banyak. Padahal ternyata tidak berpengaruh. Kalau kita minum banyak-banyak juga pas sahur, tetap aja akan dibuang. Mungkin teman-teman pernah merasakan ya. Di awal-awal pagi-pagi itu sampai sekitar pukul 10 gitu ya, atau maksimal pukul 12, itu pasti akhirnya jadi banyak membuang urin. Gitu. Kalau kita minumnya banyak. Jadi percuma juga sebetulnya. Kebutuhan cairan tubuh kita cukup dari situ dulu untuk sesiangan itu. Apa itu siang? Sepanjang siang. Baik. Kemudian nanti baru setelah buka sampai dengan sebelum tidur kita banyak minum di situ. Jangan lupa tidak mengkonsumsi soda, kopi dan teh karena itu bisa menyebabkan gangguan ginjal juga kalau terlalu banyak. Kemudian justru itu mengandung kafein dan kafein itu membuat kita lebih cepat haus. Jadi upayakan minum air putih. Baik, kemudian tentang sahur dan berbuka. Oke. Ada yang tentang sahur dan berbuka kita disampaikan untuk sahur ya. Karena di situ ada berkah, ada hadisnya ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus apa yang perlu diperhatikan dari sahur? Yang pertama jangan dilewatkan. Jadi kita jangan sahur gitu ya, jangan lewat. Karena sahur itu ibaratnya seperti jadi energi kita seharian itu akan kita kemudian mendekati imsak supaya pelepasan energinya kemudian karbohidrat kompleks yang kita makan seperti misalnya nasi, gandum gitu. Kemudian kalau ada yang suka oatmeal supaya membuat gula darah kita selanjutnya makan yang tinggi serat seperti sayur dan buah-buahan supaya kita kenyang. Makan yang kaya protein agar kita bisa lebih produktif, terutama untuk berpikir ya siang hari. Kemudian makan vitamin dan mineral untuk menguatkan stamina dan fungsi tubuh. Dan makan yang rendah lemak. Nah, kalau kita makan goreng-gorengan pada saat kita sahur itu biasanya kita akan lebih mudah untuk mengantuk pada siang harinya. Dan juga ada hadis yang meminta kita untuk menyegerakan berbuka. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbukalah dengan secukupnya, tidak berlebihan, bukan balas dendam. Kenapa? Karena kalau kita kembung, akhirnya pada saat kita makan terlalu banyak, nanti justru enzim pencernaan yang untuk mencerna makanan dalam tubuh kita itu malah diproduksinya dalam jumlah sedikit. Jadi akhirnya makanan tidak bisa tercerna dengan baik. Kemudian hindari makanan yang banyak gulanya dan banyak lemaknya. Jadi kalau mau es buah atau apa itu gulanya nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah dicampur lagi pakai susu kental manis. Udah pakai gula, pakai susu kental manis, pakai sirap pula. Enak ya. Tapi itu bisa menyebabkan lemah dan lesu pada saat kita akan beribadah di malam harinya, gitu ya. Jadi tunduh kalau mau tarawih gitu ya, ngantuk. Kemudian berbuka 2 tahap ya, seperti yang sudah disarankan oleh Rasulullah juga, minum air putih, kemudian atau air madu atau kurma, dan sedikit makanan manis atau sedikit makanan manis. Kemudian setelah 1 jam makan besar, menu lengkap seimbang. Artinya ada protein, karbohidrat, lemaknya juga ada, tapi nggak banyak gitu ya. Ingat porsi makan masing-masing, bahwa kalau untuk orang dewasa 1/6 dari piring kita itu isinya adalah walau pauk, 1/6-nya lagi adalah buah-buahan ya. Nah kemudian 1/3-nya makanan pokok dan 1/3-nya lagi sayuran. Makanan pokoknya jangan banyak-banyak ya, jangan sampai sepiring semuanya makanan pokok. Menggunung. Ya, udah gitu ditambah mie, ditambah bala-bala dan cilok dan sebagainya. Karbo semua.
Oke. Kemudian hindari makanan asam dan pedas karena ya. bisa memacu asam lambung untuk naik. Favorit. Waktu saya, Bu. Oh ya, Bu. Oke. Kemudian untuk beraktivitas fisik Jadi ya. walaupun kita Jadi, sedang saum, jangan sampai kita jadi generasi mager, generasi rebahan yang cuma tidur-tiduran aja. Tetap kita juga harus beraktivitas fisik. Yang disarankan itu 30 menit per hari. Kan intensitas yang ringan. Jadi boleh jalan. Jadi boleh jalan atau lari gitu ya, jogging, tapi bukan lari yang memacu energi. Kemudian kita harus memahami tubuh kita, jangan sampai diforsir kalau misalnya udah capek, itu berhenti, gitu ya, jangan dipaksa. Terus bersepeda statis juga bisa untuk aktivitas pada saat saum. Manfaat berjalan kaki banyak ya, nanti bisa explore sendiri. Kemudian, ini dia. Menjaga kebersihan diri dan konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Nah, ini penting banget ya. Jangan lupa vaksin. Kalau memang sudah dapat jatah vaksin, maka silahkan dimanfaatkan karena insya Allah sudah aman, halal dan mudah-mudahan sudah berkualitas ya, karena sudah ada EUA dari BPOM. Tapi yang ingin saya ingatkan adalah bahwa vaksin ini tidak menghilangkan kewajiban kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi walaupun sudah vaksin, tetap saja kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya ya. Termasuk menghindari kerumunan. Jangan traktir-traktiran sama teman yang tidak serumah, sama keluarga yang tidak serumah, karena kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di luar sana. Nah, kemudian boleh nggak vaksin saat saum? Boleh ya. Nanti kita akan bahas mungkin kalau ada yang mau lebih lanjut lagi. Kenapa sih kok kita masih tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak dan sebagainya walaupun sudah divaksin? Karena ternyata vaksin itu ada masa efektifnya. Jadi dia efektif 14 hari setelah divaksin sampai dengan 3 bulan setelah divaksin. Jadi sebelum 14 hari dari waktu divaksin dan setelah 3 bulan kita divaksin, itu kemungkinan vaksinnya kurang efektif. Jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan cuek gitu. Jangan menganggap sudah vaksin aman insya Allah gitu. Enggak seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk info kesehatan secara rutin nanti bisa mengunjungi ini ya, ada linknya di sini. Baik, mungkin itu Bu Papat, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Miska sudah berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Sangat bermanfaat sekali ya, sahabat sehati, sahabat muslimah semua. Ilmu dari Ustazah Miska ini untuk menambah semangat agar kita semua bisa lebih fit, lebih kuat lagi fisiknya untuk menghadapi Ramadan tahun ini. Apalagi ini tahun kedua ya, sahabat semuanya. Tahun kedua kita berpuasa di masa pandemi ya. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan, diantaranya prepare ketika mau tidur, lalu menjaga selalu berzikir sebelum terlelap tidur, lalu sunnah mematikan lampu, apalagi ya tadi ya ada yang menyimak? Oh iya, makan jangan kebanyakan ya. Tidur dalam keadaan perut tidak kekenyangan ya. Nah, itu bermanfaat sekali. Nah, alhamdulillah Ibu Miska, terima kasih sekali lagi ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya nanti dan prepare dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Lalu acara selanjutnya yaitu penayangan profil sahabat sehati. Silakan Bu Agi ditayangkan profil sahabat sehatinya.
Nah, barusan ditayangkan video tentang komunitas itu ya, sahabat sehati. Nah, sahabat sehati ini merupakan komunitas peduli kesehatan masyarakat. Nah, sahabat semua yang mau daftar nanti boleh langsung hubungi kontak personnya yang akan dibagikan oleh admin nanti di akhir. Lalu di sini di komunitas sahabat sehati ini sahabat semua bisa konsultasi kesehatan secara gratis nih. Jadi kalau misalkan ada sedikit keluhan, nggak usah datang ke dokter gitu. Mungkin bisa minta resepnya secara apa ya? Itu Bu, menjaga kesehatan bagaimana gitu biar kita lebih sehat gitu ya. Oke. Dilanjut saja ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua oleh Ustazah Nisa Hoirunisa ya. Nah, boleh ditayangkan Bu CV-nya Ustazah Nisa. Panggilannya Ustazah Nisa, kalau nama lengkapnya Ustazah Hoirunisa. Nah, ini CV-nya. Beliau lahir di Kisaran pada 10 Desember 1990. Alamat sekarang Perum Rancamaya Blok A nomor 56 Sindang Kasih Ciamis. Pendidikannya SDN-nya 010027 Simpang 4 Asahan Sumatera Utara. Lalu SLTPN 1 Simpang 4 Asahan Sumatera Utara, SMAN 1 Cijulang Pangandaran, Jawa Barat, dan menuntaskan S1 Fisika Pendidikan Fisika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Jawa Barat. Wah, beliau merupakan ini ya perantau dari kecil dari Sumatera lalu Jawa Barat dan di Bandung ya. Statusnya alhamdulillah sudah menikah dan diamanahi seorang putri yang cantik jelita. Lalu beliau aktif di organisasi LDK LDM UIN Bandung 2009-2012 dan Karisma ITB 2009-2011, lalu HMP Fisika 2010-2011 dan PPTI Ciamis 2020 sampai sekarang. Nah, bagaimana sahabat semua sudah siap menyimak materi yang kedua? Siap. Oke, alhamdulillah kepada Ustazah Hoirunisa saya persilahkan. Siap. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Luar biasa, harus lebih baik, penuh cinta. Allah Akbar. Ya, terima kasih kepada Ibu Papat sebagai moderator kepada saya untuk bisa sharing hari ini. Langsung saja ya. Semuanya bisa dibuka. Silakan dibuka www.menti.com. Semuanya silakan dibuka dulu di browsernya, di handphonenya www.menti.com. User ID-nya 478734. Sudah? Belum, Bu. Bentar. Oh ya, silakan buka Menti. Bentar Bu. Menti. Ya, www.menti.com.
Usernya 4787344. Dapat. Sudah? Sudah. Berapa, Bu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sabar. Gimana aplikasinya? Oke, silahkan diisi. Oke, saya tunggu. Tuliskan nikmat Allah yang hari ini paling kamu syukuri. Baru ada 2 orang. Yang lain ditunggu. Aduh, alhamdulillah. Ya, beda-beda ya ternyata yang paling disyukurinya. Lanjut, baru alhamdulillah ya, ada baru bisa makan, bisa sarapan, bisa weekend bareng keluarga, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bisa bernafas, BAB lancar, alhamdulillah. Masya Allah, anak-anak ini ya. Tuh, bisa makan, bisa melihat. Bernafas, bisa makan bareng, nikmat Islam. Wah, yang paling banyak Islam ya. Tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Masih ada yang isi terus? Masih ngisi terus nih, makan bareng. Alhamdulillah, nikmat yang sangat bisa bicara sama ortu abis nelfon ya, Nak. Masya Allah, bisa sholat subuh di awal waktu, bisa move on dari mantan. Masya Allah, saya ucapkan berapa Allah. Bisa, Ibu. Ya, alhamdulillah. Banyak berarti ya nikmat yang hari ini sudah kita rasakan. Dan alhamdulillah, masih yang paling terbanyak adalah Islam. Masih ada yang isi? Oke, masih ada lagi. Bisa melihat ya. Sholat berjamaah dengan melihat. Ya, loading. Matahari yang cerah, Masya Allah, alhamdulillah ya. Bisa makan nasi liwet, kapan makannya itu? Masya Allah. Ya. Tadi makan nasi liwet. Alhamdulillah. Bisa nelpon. Ya, bisa nelpon juga nikmat ya. Hal-hal sepele yang ternyata sangat disyukuri oleh seorang santri. Ya, sudah semuanya ya. Alhamdulillah. Jadi setelah tadi kita diberi nikmat sehat, maka ternyata ada nikmat-nikmat lain yang harus kita syukuri, gitu ya. Betul. Bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih ada dalam agama Islam, juga banyak yang soleha, kemudian sahabat-sahabat yang bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang kebaikan. Alhamdulillah. Berarti udah siap ini kayaknya menghadapi Ramadan ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali nikmat hari ini yang tadi seperti sudah dituliskan oleh antuna semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita menjadi orang-orang yang semakin bersyukur sehingga Allah tambah lagi nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di sini, muslimah hebat, muslimah solihah yang senantiasa bersegera menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan semuanya nanti kelak dia melahir bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin. Iya, alhamdulillah hari ini insya Allah saya akan
menyampaikan beberapa hal tips untuk menghadapi Ramadan. Sebentar ya. Sebelumnya dalam menghadapi Ramadan apa yang sudah disiapkan? Jemur kasur. Ada yang sudah menyiapkan? Sudah menjemur kasur. Alhamdulillah para santri sudah menjemur kasur. Udah. Mana? Ini deh. Muncul ya? Oke. Sudah menjemur kasur, alhamdulillah. Berarti sudah siap menyambut Ramadan ya. Ibu-ibu yang di rumah sudah menyiapkan apa menyambut Ramadan? Sudah ke Belanja pasar? bulanan. Udah. Sudah belanja. Kita ya Bu ya biasanya. Udah bikin daftar, Bu. Iya betul tuh, sudah bersiap ke pasar karena menyiapkan untuk sahur gitu ya, apalagi yang punya anak kecil yang baru belajar puasa biasanya lebih siap menyiapkan makanan sahur seperti itu. Alhamdulillah. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Nasai berbunyi artinya begini, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Serta setan-setan nakal akan dibelenggu demi Allah. Di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Jadi, dalam menghadapi Ramadan, seharusnya apa yang harus kita rasakan? Bahagia, sedih, aneh, atau biasa aja? Bahagia ya, insya Allah. Karena kata Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Insya Allah. Ya. Allah wajibkan berpuasa, kemudian dibuka pintu langit dan ditutup pintu neraka. Jadi ini adalah bulan yang sangat jarang, sehingga harus disambut dengan berbeda seperti itu ya. Nah, dalam menyambut Ramadan orang tuh beda-beda. Ada yang dengan berlari menyambutnya dari mulai Sya'ban, dari mulai Rajab bahkan sudah mulai rajin berlatih puasa, rajin berlatih ibadah-ibadah. Ada yang hanya berlari kecil, mungkin ketika Rajab baru nyusul, ketika Sya'ban baru nyusul, atau ada yang berjalan gitu ya. Tapi ada juga yang tidak menyambut dengan cara apapun. Nah, bagaimana kita nyambutnya, caranya yang seperti apa? Sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari atau tidak? Kalau dulu para salafus shalih, makanya ada doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya bahwa kita menyiapkan Ramadan jauh sebelum Ramadan itu datang. Dari mulai Rajab kita sudah harus bersiap-siap. Nah, oke. Berarti Ramadan tidak boleh berlalu. Rasulullah kan bilang ya, bahwa seorang mukmin itu, ciri seorang mukmin itu ketika ada kesempatan beramal, maka apa yang ada dalam hatinya adalah bahagia. Kita bahagia tidak? Mudah-mudahan bahagia ya. Dalam satu kisah kan Rasulullah kalau misalnya ingin dibahagiakan itu tolongnya ke Bilal. Amin. Amin. Wahai Bilal, bahagiakan kami dengan sholat. Bahagiakan kami dengan sholat. Jadi sholat itu membuat bahagia. Artinya kesempatan beramal itu membuat kita bahagia. Maka mudah-mudahan kesempatan beramal kita yang akan datang nanti Kenapa kita bahagia. Persiapan yang pertama agar tidak berlalu begitu saja adalah yang pertama kita harus belajar lagi tentang apa itu keutamaan Ramadan. Tahu ya? Keutamaan Ramadan tahu? Insya Allah tahu ya. Nanti kalau belum tahu berarti harus digali lagi agar motivasi untuk beramal di Ramadannya semakin kuat. Kemudian kita harus belajar lagi tentang fikih puasa. Yang membatalkan itu apa, yang jadi makruhnya apa, dan lain-lain itu harus dipelajari lagi agar nanti ketika puasa amal kita tidak tercoceng gitu ya, tidak terkurang. Kemudian kita juga harus tahu tentang amalan utama di bulan Ramadan. Misalnya kayak sahur, mengakhirkan sahur, itu kan amalan utama ya. Kemudian tarawih, sedekah, dan lain-lain. Jadi kita harus belajar lagi tentang hal-hal ini agar siap menghadapi Ramadan. Kemudian yang kedua, nah ini nih, biar kita siap lagi menghadapi Ramadan adalah kita harus mengondisikan rumah
atau tempat tinggal kita atau asrama kita dengan atmosfer Ramadan. Kalau tadi ahwat-ahwat anak-anak santri sudah menjemur kasur, ya. Alhamdulillah. Yang di rumah sudah mulai menyiapkan jadwal infak, kemudian membuat tulis menu sahur dan berbuka. Nah, kenapa hal ini penting mengkondisikan rumah untuk berada dalam atmosfer Ramadan agar gairahnya terus terasa, semangat Ramadan itu terasa gitu. Wah, kita harus berbenah. Kenapa mau Ramadan, mau menyambut tamu yang istimewa, mau menyambut tamu agung yang hanya datang setahun sekali. Nah, maka kita kondisikan keadaan rumah, keadaan tempat tinggal kita untuk nyaman menghadapi Ramadan. Terutama untuk ibu-ibu ya yang di rumah. Mungkin kalau anaknya baru belajar puasa bisa tuh dipasangin kayak misalnya begini gitu ya, dibikin tempat ibadah tuh dihias, kan enak ya kalau misalnya tempat ibadahnya bagus, rapi, sudah disiapkan atmosfer Ramadan, kita akan lebih semangat untuk beribadah. Kalau anak-anak kecil mungkin kan senang kalau diajak, ayo kita tempel-tempel yuk apa tulisan Ramadan. Atau kalau di asrama misalnya kalian bikin ya tulisan Ramadan gede-gede, terus target amal ditulis gede-gede, itu kan lebih semangat, menyemarakkan gitu. Sehingga membuat aura Ramadan tuh terus terasa. Nah, ini juga salah satu contoh ya di rumah yang mau bisa itu diikuti gitu. Nah, selain membuat dekorasi, bisa juga yang tak kalah penting adalah menyiapkan buku mutabaah yaumi. Jadi hal-hal yang harus kita capai di hari itu disiapkan listnya, gitu. Ada bukunya. Contohnya seperti ini kalau untuk anak kecil ya, biar lebih semangat anaknya. Atau kalau kalian juga kan biar semangat, biasanya nanti dikasih buku mutabaah kan sama ustazah gitu ya. Dalam satu Ramadan, puasa tidak, sholatnya, duhanya jalan nggak, ya mulai nggak gitu. Nah, disiapkan bukunya. Itu juga membuat menambah motivasi. Ya, itu yang kedua, mengkondisikan rumah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting persiapan kita dalam menghadapi Ramadan adalah ini penting sekali, yaitu membuat target capaian amal dan mencari partner untuk saling menguatkan. Kalau yang ibu-ibu ya udah jelas ya, kalau buat target capaian amal harus bareng dengan bapak, ya harus bareng dengan anak-anak. Diobrolin, Pak, Ramadan ini kita harus selesai berapa kali hatam nih, mau nambah berapa halaman nih, atau misalnya mau ada bikin jadwal hatam nggak gantian dengan anak, kalau anaknya sudah ada yang bisa dukung gitu, yang terbuka gitu. Mau berapa kali nih yang mungkin bareng maju bareng sebelum sahur. Jadi dibuat target-target capaian amal. Kalau untuk yang di sekolah dan di asrama ini juga penting. Kalian kan harus punya ya target capaian amal. Misalnya kayak sehari harus jaga juz, orangnya mau berapa ayat, mau ziyadah atau mau pulang hafalan, itu harus dibuat. Apa pentingnya target capaian amal? Agar Ramadan kita tuh kayak ada arahannya gitu. Oh, apa yang mau kita capai gitu. Nggak sekedar tiba-tiba Ramadan dan kemudian tiba-tiba selesai gitu. Tapi ada yang harus kita capai. Ya salatnya, sedekahnya, silaturahimnya gitu ya. Kemudian ya banyaklah hal-hal yang kebaikan ketika Ramadan tuh harus dijadikan target. Gitu. Dan ini harus membuat perjanjian dengan teman, dengan kalau di rumah dengan suami, dengan anak-anak gitu ya. Hari pertama misalnya yang kultum ayah, kultumnya bisa tentang apa saja, bisa dari beli buku misalnya atau dari internet tentang tafsir suatu ayat atau apa, bisa bebas. Tapi yang penting adalah bahwa menyiapkan Ramadan ini diperlukan kesungguhan dari semua pihak. Ketika di rumah dari suaminya, dari ibunya, dari anaknya. Bahkan kalau misalnya ada yang kerja pun di rumah itu harus dipersiapkan juga. Jadi semuanya terlibat dalam proyek-proyek amal saat Ramadan. Tuh, nanti kalau kalian yang di asrama, satu asrama juga harus saling menguatkan, saling mengingatkan, gitu, dibikin jadwal. Nah, kalau sudah dibikin, ditempel gede-gede. Apa yang harus dilakukan selama Ramadan ini, gitu ya? Sehari ini, kalau misalnya targetnya sebulan, emang ya. Sebulan 3 kali hatam, berarti kan sehari harus mungkin kurang lebih berapa juz tuh? Jadi sehari 3 juz gitu ya. Nah, tercapai nggak? Gitu.
3 juz berarti subuh harus berapa halaman? Duhur harus berapa halaman dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus punya target dalam menghadapi Ramadan agar Ramadannya tidak berlalu begitu saja. Yang keempat, nah ini yang tidak kalah penting, bahwa kata Allah, doa itu adalah senjata umat muslim. Sekuat apapun kita menyiapkan sesuatu, kalau kita tidak berdoa pada Allah, tidak mohon kekuatan, tidak mohon kelancaran, itu tidak ada artinya gitu ya. Karena kita bisa beribadah pun itu karena Allah gitu ya. Karena Allah mengizinkan kita, karena Allah memberi kita kekuatan seperti itu. Ya, kalau kemarin kita doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Kalau sekarang mendekati hilal, doanya berbeda gitu ya. Ada ya di situ di layar. Allahumma ahilna alaina bil yumni wal imani was salati wal Islam. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Seperti itu. Ya, coba kita perhatikan sekarang. Adakah mereka yang tahun ini telah meninggalkan tidak sempat bertemu Ramadan? Kalau saya sendiri sudah kehilangan beberapa orang gitu ya, yang hari ini tidak bisa Ramadan. Artinya bahwa kesempatan Ramadan ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Jadi kita yang selaku yang diberikan kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan bisa. Seorang yang hendak menunaikan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepadanya, juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa, agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya, karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba, atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan. Dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa yang akan datang. Karena itu para sahabat Nabi SAW, begitu selesai kemudian mendapati Ramadan, maka banyak di antara mereka bahkan di penghujung Ramadan itu mengeluarkan air matanya. Mereka menangis. Berharap, ya Allah, kalau bisa jangan ganti saya. Besok Ramadan lagi. Bisa Ramadan lagi. Pekan depan Ramadan lagi. Kalau perlu setiap hari Ramadan, ya Allah. Saking ingitnya semua waktu itu Ramadan. Dan kita diberikan kesempatannya. Dan mereka tahu belum tentu tahun depan bisa berjumpa. Karena itu semua bermujahadah ketika akan tiba Ramadan. Dan begitu tiba Ramadan, maka kalimat la'allakum itu digunakan dengan sepenuh jiwanya. Maksimal ibadahnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya belum pernah melihat Rasulullah semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali saat Ramadan. Sampai angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah amalannya oleh Nabi. Nah itu lembutnya angin, itu kalah oleh lembutnya Nabi saat beraktivitas di bulan Ramadan. Lembut menghadapi orang-orang. Sedekahnya bertambah. Ibadahnya bertambah. Interaksi dengan Qur'annya dan sebagainya. Dan orang-orang yang bukan Nabi karena melihat Nabinya serius, mereka lebih serius lagi. Di gambarannya ini Nabi aja yang dijamin surga begitu serius. Apalagi saya yang bukan Nabi yang belum jelas surganya. Maka kata Allah, seakan-akan dihadapkan kita di hadapan Allah. Untuk menumbuhkan kesungguhan kita. Dan menunjukkan bahwa Allah serius dengan itu. Kata Allah, kamu di hadapan kita. Bukan orang lain. Ini bukan orang yang disebut, maaf. Bukan orang yang di zaman Nabi. Bukan orang di masa sahabat. Bukan orang di masa tabi'in. Tapi kata Allah, la'allakum, kumnya masih ada di depan kita. Tatakun kamu. Tanpa batas. Kata Allah, kamu mesti serius ya. Karena saya pengen kamu bertakwa. Kamu mesti berubah. Kamu mesti jadi hamba yang taat. Mesti ada perbedaan ketika kamu lahir dan kamu pulang. Saya ingin tingkatkan takwa kamu. Kalau Anda hafal Quran, demi Allah saya katakan, begitu disebut takwa, itu bisa berlinang air mata Anda. Karena ayat takwa selalu terkait dengan nilai kebaikan. Ketika Allah sebutkan takwa, maka Allah ingin tanamkan kebahagiaan. Kamu tingkatkan takwa supaya bahagia. Jadi ketika Anda dilatih takwa saat Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Anda tanya, kenapa ya Allah? Kata Allah, saya pengen kamu bahagia. Ayo takwa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika takwa meningkat kepada Allah, kata Allah, maka aku mudahkan hidupmu. Aku berikan solusi, aku limpahkan rezeki kepada. Makanya ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, ayo serius supaya hidup kamu mudah. Ayo serius supaya rezeki kamu berlimpah. Ketika Anda puncaknya mengatakan takwa, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Saya telah siapkan bagi orang takwa. Apa itu? Saya telah siapkan surga yang tak bernilai dunia. Batas yang enggak ada batas dunia. Kata Allah, saya siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Jadi orang takwa itu, kata Allah, yang berhasil menunaikan ibadah puasanya, bukan sekedar meningkat takwanya, sholatnya, infaknya, Al-Qur'annya, bukan sekedar di Ramadan. Bukan cuma di awal Ramadan. Sejak puasa itu dimulai, awal pertama Ramadan. Begitu satu Ramadan muncul, tunaikan tarawihnya, maka dia sudah siap dengan kurikulumnya. Malam ini saya akan tarawih di tempat A. Siapkan, bahkan 30 hari sudah dia siap tuh, kalau sampai ke 30 hari. Malam ini di masjid A, malam ini masjid B. Sunnahnya baca Quran nanti saya akan capai sehari misalnya 10 juz. Bagi oleh dia, subuh baca sekian, zuhur baca sekian, asar baca sekian. Begitu tiba malamnya, maka dimulailah present ibadah. Orang takwa sudah siap. Dan yang paling menarik bukan cuma present. Continuous. Hari pertama, saf pertama. Hari kedua, saf pertama juga. Jadi meningkat terus, konsisten di situ. Hari pertama datang sebelum maghrib. Nunggu di masjid. Hari kedua, habis isya baru datang. Nah ini belum konsisten. Jadi kalau Anda ingin disebut dalam golongan yang ini mujahadah ini, yang serius ini, pertahankan sampai pertengahan ini. Masya Allah, hari pertama, saf depan. Hari kedua, saf depan. Hari ketiga, saf depan. Hari keempat, saf depan. Hari kelima, saf depan. Sampai hari terakhir, saf depan. Nah, itu yang terbaik. Ya. Alhamdulillah, mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan melatih kesabaran. Semoga kita memperoleh derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kita bersemangat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Indonesia atas pemaparan materinya. Ya, terima kasih Ustazah Nisa. Luar biasa sekali ya sahabat muslimah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Miska tentang kiat-kiat bagaimana kita supaya kuat fisik untuk menghadapi Ramadan, dan barusan suntikan spirit rohani dari Ustazah Khairun Nisa bagaimana supaya kita lebih giat lagi, lebih mantap lagi ya Bu Khairun Nisa, lebih semangat untuk beribadah sampai-sampai kita tuh bismillah deh bikin tabel ya, bikin tabel untuk tabel target ibadah supaya capaian ibadah kita itu apalagi nih yang belum. Nah, untuk menyemangati ibadah-ibadah sunnah dan ibadah wajib yang belum kita laksanakan di Ramadan tahun ini nanti. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi ya Ramadan ini. Kemudian yang penting itu yang fisiknya, kita itu jangan menjadikan puasa itu sebagai alasan untuk bermager-mager ya. jangan menjadi alasan lagi puasa jadi di kasur aja, di kamar aja. Nah, harus ada aktivitas fisik, tapi yang ringan-ringan saja supaya badan kita tetap fit ya dan sehat untuk menjalani ibadah Ramadan. Baik, sahabat muslimah semuanya, acara selanjutnya yaitu masih semangat gak nih semuanya? Masih semangat ya? Masih ada satu materi lagi. Masih pada stay ya? Masih, Bu.
Masih, Bu. Acara selanjutnya yaitu Makasih, pemaparan video di video profil Ibu Sina Mulia. Silahkan Bu Agi putar video. Fair biasanya 1 tahun sekali ya. Ini Ibnu Sina Peduli. Ada juga ini produk dari Ibnu Sina yaitu Koyasina. Ya, terima kasih Bu Agi sudah menayangkan videonya profil Ibu Sina Mulia. Bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang mau mendaftarkan saudara putra-putrinya ke Ibnu Sina Mulia, bisa langsung menghubungi website atau kontak person yang nanti akan di-share ya Bu. Nah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang ketiga oleh Mbak Rafika Ihsani. Beliau merupakan Laz Albunyan, ya. Beliau lahir di Bogor 22 Januari 1997. Alhamdulillah ini masih muda sekali. Skillnya sangat banyak ya. Beliau menguasai desain grafis, typing, fotografi, lalu arsip dan videografi, dan yang paling ini adalah Microsoft Office. Nah, pendidikannya pada tahun 2003 sampai 2009 beliau menuntaskan SD-nya SDN Gunung Batu 02, lalu MTS Al-Ghazali pada 2009-2012, dan MAN 1 Kota Bogor dengan jurusan IPA pada tahun 2012-2015,
Lalu setelah itu menyelesaikan sekolah administrasi bisnis tahun 2015-2017 di Bogor Educare. Beliau merupakan pernah juga bekerja di PT Cipta Kridatama sebagai admin HR pada tahun 2016-2017. Lalu pada tahun 2017 sampai 2019 beliau menjadi admin front office dan media di Laz Albunyan. Lalu 2019-2020 beliau menjadi sales admin di PT Tirta Varia Inti Pratama. Dan Maret sampai November 2020 beliau di Cinta Quran Foundation Donor Relation. Lalu sekarang beliau menjadi Public Relation di Laz Albunyan. Dan merupakan tim media Sahabat Sehati. Nah, untuk Mbak Rafika Ihsani, saya persilahkan. Ya. Baik, jazakillahu khairan katsiran Ibu Papat selaku moderator. Saya izin share screen dulu ya, Bu. Ya, silahkan Bu. Silahkan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Vika dari Lembaga Amil Zakat Albunyan yang merupakan Lembaga Amil Zakat Provinsi Jawa Barat dengan izin operasional SK Kemenak Jawa Barat nomor 59 tahun 2017. Dan alhamdulillah kita juga direkomendasikan BASAS untuk menjadi Lembaga Amil Zakat Provinsi Jawa Barat. Kami berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Ruko Taman Yasmin 6 nomor 212. Kalau misalkan teman-teman lagi main ke Bogor, ini boleh banget, apalagi kalau di sekitaran Yasmin nih, terus mau nongki-nongki, ngopi-ngopi ke Cafe Studente, nah boleh mampir ke kantor kami di sebelahnya Cafe Studente. Nah, alhamdulillah 19 tahun kami berdiri, kami sudah mendapatkan audit syariah akreditasi A pada tahun 2018 dan audit eksternal keuangan pada tahun 2019 sesuai dengan opini WTP. Nah, dalam perjalanan penghimpunan dan penyalurannya, Laz Albunyan ini berliterasi kepada 3 poin ya. Yang pertama itu maqasid syariah, lalu ada SDGs dan hasil penelitian Puskas Basnas. Nah, kami pun PR kita terutama lembaga amil zakat itu tujuannya mengentaskan kemiskinan di mana orang-orang yang ada di golongan fakir miskin itu bisa menjadi muzaki. Nah, biasanya ini kami biasanya untuk mengeluarkan orang-orang yang dari fakir miskin menjadi muzaki itu melalui pemberdayaan ekonomi. Nah, di layar handphone atau laptop teman-teman masing-masing ini ada model Cibis Puskas Basnas yang dimana ketika semakin ke kanan itu materialnya tercukupi dan yang ke atas itu adalah spiritualnya tercukupi. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di kuadran 4 yaitu yang memiliki kemiskinan secara materi maupun spiritual itu bisa menjadi kuadran 1. Nah, itu biasanya melalui pemberdayaan ekonomi, bisa melalui pemberdayaan ekonomi, charity. Biasanya kalau untuk kuadran 4 ini kita pakai charity, penyaluran charity. Nah, program kami ini berdasarkan maqasid syariah yang dimana ada 5 poin. Yang pertama itu ada hifzul mal, yaitu melestarikan harta melalui program ekonomi. Lalu ada hifzun nasl, melestarikan keturunan melalui sosial dan kemanusiaan. Lalu ada hifzun nafs, melestarikan kehidupan melalui program kesehatan, dan ada hifzul akal, melestarikan intelektual melalui program pendidikan, dan yang terakhir itu adalah hifzuddin, melestarikan agama melalui program dakwah. Alhamdulillah penyaluran charity dan Jumat Berkah kami ini selalu rutin tiap pekannya di setiap hari Jumat. Nah, target penyaluran charity dan Jumat Berkah ini kami targetkan kepada anak yatim duafa, janda lansia, dan keluarga prasejahtera. Nah, penyaluran charity ini bekerja sama dengan komunitas kader Dinsos dan relawan-relawan kebaikan.
Nah, ada satu komunitas, salah satu komunitas yang emang rutin ikut membantu program Jumat Berkah ini, yaitu Pahlawan Pangan, yang biasanya mereka masih 100 lebih paket makanan siap saji, dan biasanya tim kami itu membantu dalam penyalurannya. Lalu ini ada infak dan kotak amal ICA. Alhamdulillah melalui program penyaluran charity dan Jumat Berkah maupun program ICA ada 387 yatim duafa, 170 janda lansia, dan 5.882 duafa dan keluarga prasejahtera yang sudah kami bantu. Nah, selanjutnya itu ada pemberdayaan baik dengan zakat las al-bunyan. Yang pertama itu ada program pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa pendidikan yang berkualitas itu akan menentukan nasib umat dan bangsa yang akan datang. Nah, karena di tangan para pemuda lah kunci peradaban itu digenggam ya. Nah, makanya Las Al-Bunyan ini menitik beratkan program pemberdayaan zakat dengan pendidikan melalui pembentukan karakter putra-putri bangsa melalui SMP dan SMA IT Boarding School Putra dan Putri yang ada di Bogor maupun di Tasikmalaya dan Ciamis. Nah, selain program pendidikan ini, selain mencetak pemimpin Rabbani, kami pun memiliki keunggulannya, yaitu selain hafiz Quran 30 juz, putra-putri di SMA maupun SMP Islam Terpadu Boarding School ini juga cerdas secara sains akademik dan unggul dalam program leadership-nya. Dan alhamdulillah ada 152 santri yatim duafa yang mendapatkan beasiswa santri. Di antaranya ada dari SMP Al-Bunyan yang ada di Bogor, ini khusus Ikhwan. Lalu ada Ibnu Sina Mulia yang di Ciamis, yang warna biru ini khusus Ikhwan. Lalu ada Ibnu Sina Mulia Tasikmalaya yang warna pink ini khusus Ahwat. Nah, alhamdulillahnya lagi melalui program pendidikan khususnya program Bea Santri ada 40 hafiz dan hafizul Al-Quran 30 juz yang ada di SMP dan SMA itu yang dibina langsung oleh Las Al-Bunyan. Dan ada 50 hafiz dan hafizul Al-Quran yang di atas 15 juz. Masya Allah ya. Lalu ini salah satu penerima manfaat program Bea Santri Las Al-Bunyan. Ini beliau Ananda Ayas ini merupakan anak dari seorang driver ojol. Nah, sebelum beliau masuk ke Al-Bunyan ini, beliau belum memiliki hafalan Al-Quran dan juga membaca Al-Quran ini belum lancar. Tapi alhamdulillah berkat semangatnya dan dedikasinya untuk menjadi seorang hafiz Quran, ini beliau bisa menuntaskan hafalan 30 juznya dengan baik, Masya Allah ya. Nah, dan ayat ini melanjutkan ke pesantren Manahijus Sadat untuk menyempurnakan hafalannya. Nah, untuk teman-teman yang kepo-kepo nih tentang SMP dan SMA IT Al-Bunyan, Las Al-Bunyan ini bisa mengunjungi website www.smptalbunyan.sch.id ataupun www.ibnusinamulia.sch.id. Atau bisa tanya-tanya ke guru-guru yang ada di sini ya, Bu ya. Nah, lalu selanjutnya ada program dakwah. Program dakwah Las Al-Bunyan ini terinisiasi dari semangat tinggi umat muslim untuk membaca, mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkan Al-Quran ke seluruh penjuru negeri. Nah, di dalam program dakwah ini ada Ma'had Quran yang dimana sudah tersebar di kota dan kabupaten Bogor, kota Tasikmalaya maupun kabupaten Ciamis. Nah, lalu di program dakwah juga ada Quran dan rumah belajar. Rumah Quran dan rumah belajar ini khususnya untuk rumah Quran ini isinya ini anak-anak duafa yang belajar membaca Al-Quran. Nah, kalau untuk rumah Quran ini kita bantu dalam internet gratis untuk pembelajaran jauh di masa pandemi. Kan sekarang masa pandemi apa-apa serba online ya. Jadi kita bantu untuk untuk kuota internet gratisnya, dan alhamdulillah ada 16 rumah Quran dan rumah belajar yang tersebar di kota dan kabupaten Bogor. Nah, ada juga rumah Quran lansia. Ini isinya itu ibu-ibu lansia yang masih semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan selanjutnya ini ada program ekonomi. Nah, yang seperti kita ketahui ya, itu pengentasan kemiskinan ini menjadi salah satu, bukan sebuah aib ya, kemiskinan ini bukanlah sebuah aib, tapi melalui
program ekonomi ini tujuan kita itu untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia. Nah, dan program ini kami tuangkan dalam rumah kebaikan yang di dalamnya ini bukan cuma kebutuhan materi aja yang kami beri, tapi ada juga kebutuhan ruhiyah yang juga dibina sesuai dengan model CBS yang ada di slide sebelumnya. Nah, di rumah kebaikan ini inputnya apa aja sih? Nah, inputnya ini ada fakir miskin yang tidak bekerja, ada keluarga prasejahtera, ada usaha mikro yang tidak berkembang. Dan outputnya ini kita ada pelatihan, kami mengadakan pelatihan entrepreneurship kepada para UMKM yang ada di rumah kebaikan. Lalu kami ada branding merek dan izin usaha, serta sertifikat halal untuk usahanya. Lalu ada pembinaan spiritual anak. Nah, kami ingin para UMKM yang ada di rumah kebaikan ini bukan hanya material saja yang kita berikan, tapi juga spiritualnya. Jadi seimbang antara spiritual dan materialnya. Nah, ini salah satu penerima manfaat program komunitas masyarakat mandiri Las Albunian. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ada di daerah Bogor, ini produknya cukup terkenal dengan brand Gehu Panda. Ini gehunya enak banget. Itu ada isinya. Beliau ini menerima manfaat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 ini beliau fokus untuk mengembangkan usahanya hingga dapat mematenkan mereka di Hakim. Nah, beliau juga merupakan insya Allah akan berpartisipasi dalam rumah kebaikan sebagai mentor dan mitra. Masya Allah. Lalu selanjutnya ada program kemanusiaan. Alhamdulillah, ini Las Albunian selain mengirimkan bantuan saat dan pasca bencana, kami pun menyalurkan bantuan dalam pemulihan bencana dan mengadakan pelayanan kesehatan. Alhamdulillah, selama bencana di Indonesia, ini tim kami selalu terjun ke lapangan langsung untuk membantu teman-teman yang terdampak bencana. Nah, ini selanjutnya ada program kesehatan. Untuk program kesehatan ini kami lebih memfokuskan kepada masalah stunting dan gizi buruk. Kenapa sih gitu? Karena stunting dan gizi buruk ini menjadi permasalahan khususnya di negara berkembang ya teman-teman, dan sudah menjadi isu internasional juga. Nah, dan alhamdulillah Las Albunian ini bekerja sama dengan kader dinas sosial dan posyandu yang dipandu juga pejabat kemasyarakatan RT dan RW untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah stunting dan gizi buruk. Nah, program-program yang dilaksanakan oleh kami ini bukan hanya memberikan makanan tambahan atau PMT, tapi juga ada penyuluhan ibu sehat, ada penyuluhan ibu hamil, dan pemberian sembako untuk pemenuhan gizi, terutama protein ya bagi keluarga yang rawan gizi buruk. Berhubung sebentar lagi Ramadan, kami juga ada program Ramadan nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman milenial, ini kami ada podcast judulnya podcast Cap Baik, di mana selain isinya kajian-kajian juga membahas isu-isu yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa menikmati nunggu buka puasa, bisa nonton kanal YouTube podcast kami Cap Baik di Instagram. Nama Instagram username-nya @tja Cap Baik. Nah, boleh follow ya teman-teman. Di program yang pertama ini di program Ramadan kami ada zakat 5 in 1, di mana ketika teman-teman berzakat, teman-teman mendapatkan 5 kebaikan di dalamnya. Yang pertama itu ada program dakwah, program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, dan yang terakhir itu program sosial dan kemanusiaan. Lalu yang kedua itu ada infak 10 in 1. Ini ketika teman-teman berinfak di lembaga amil zakat Albunian ini double manfaat banget ya teman-teman, seperti judulnya. Itu ada 10 kebaikan dalam berinfak. Yang pertama itu ada kado lebaran untuk yatim duafa, ada kado lebaran untuk dai, penghafal Quran, dan guru ngaji, ada paket Ramadan bahagia, sampai yang terakhir itu ada berbagi takjil dan berbuka puasa. Nah, lalu ada wakaf 5 in 1, ini merupakan program yang best seller dari tahun-tahun kemarin. Ini jadi ketika teman-teman berwakaf, teman-teman juga mendapatkan 5 kebaikan di dalamnya.
Yaitu ada wakaf Al-Quran, ada wakaf masjid penghafal Quran, ada wakaf pesantren penghafal Quran, wakaf gedung pemberdayaan, dan yang terakhir wakaf produktif. Nah, selama 19 tahun Las Al-Bunyan berdiri, ini merupakan mitra-mitra Las Al-Bunyan yang berkontribusi dalam program-program yang ada di Lembaga Amil Zakat kami, seperti itu. Terakhir, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang kepo terkait Lembaga Amil Zakat Al-Bunyan, itu bisa mengunjungi website kami di www.menyatukankebaikan.com. Baik, saya kembalikan kepada moderator Ibu Papat. Ya, Terima kasih. sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak sudah memaparkan tentang organisasi zakat ya, Laz Al-Bunyan. Bagi sahabat muslimah yang ingin berinfak dan ingin bergabung bersama Laz Al-Bunyan, bisa langsung saja ke websitenya www.lazalbunyan.org atau www.sch.id. Nah, Laz Al-Bunyan ini alhamdulillah banyak sekali program-program yang sedang dimanfaatkan, diantaranya yaitu rumah belajar untuk para kaum duafa, lalu Jumat berkah, dan pembagian kuota gratis untuk para kaum duafa agar bisa belajar dari rumah. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, sesi diskusi dari ketiga pemateri yang tadi sudah menyampaikan materi. Ada yang mau bertanya dari para peserta? Halo? Halo, ada yang mau bertanya? Mau itu ke Ustazah Miska atau ke Ustazah Khairunisa atau ke Mbak Rafika? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ini saya Alif nih dari Solo. Wah, dari Solo. Aslinya Ciamis kok. Oh, aslinya Ciamis, iya. Terima Mau kasih. tanya olahraga ringan selama bulan Ramadan itu kan tadi disebutkan jalan kaki selama 30 menit tanpa memforsir gitu badannya. Nah, kira-kira itu enaknya kapan ya dikerjainnya gitu? Oh, siap. Misalnya apakah sebelum setelah sahur atau nanti setelah taraweh atau gimana gitu. Oh iya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak ya. Ya mungkin ini ke Ustazah Miska ya. Bisa langsung dijawab Ustazah. Itu pada saat sahur yang disarankan adalah 1 jam sebelum berbuka supaya kadar gula darahnya itu kalau siang-siang kan takutnya nanti terlalu jauh sebelum berbuka ya. Jadi akibatnya bisa jadi misalnya kadar gula darahnya Kelas 8 ada di sini. atau setelah berbuka. Jadi setelah berbuka kita sudah mengkonsumsi makanan yang agak manis sedikit gitu ya. Oh iya, maaf Bu, suaranya nggak kedengeran. 11 kata Pak Oman, mobilnya udah ada. Nggak ada. Halo, nggak kedengeran? Bu, terdengar suaranya? Oh, kurang jelas katanya Bu. Kurang jelas. Iya. Pindah ke situ kali ya. Ya, bisa. Ditunggu dulu Ibu yang ini sedang mencari ini biar jelas berbicaranya. Barusan kurang jelas terdengar ya. Diulang lagi, Bu. Baik. Nah,
Sudah terdengar? Sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, terima kasih Bu Papa, Bu Alin atas pertanyaannya. Kalau yang saya pahami, kalau misalkan bulan puasa atau sedang saum itu sebaiknya olahraganya 1 jam sebelum berbuka, agar kita tidak mengalami gula darahnya tuh nggak terlalu drop gitu di siang hari. Jadi kita menjaga supaya kita tidak hipoglikemi gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya udah menjelang buka tuh kan ketika kadar gula kita sudah sangat rendah di dalam tubuh, maka sudah langsung bisa diisi pada saat berbuka gitu ya. Jadi yang aman 1 jam sebelum berbuka atau setelah berbuka. Tapi kalau setelah berbuka, nanti kan jadi susah ya. Kita mau sholat maghrib, mau tarawih segala macam gitu ya. Gitu. Jadi mungkin setelah tarawih kalau mau silahkan gitu ya. Tapi baiknya sih 1 jam sebelum berbuka. Mungkin itu Bu. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Mudah-mudahan semangat terus berolahraga. Kayaknya semangat banget. Iya, Bu Alif ini bersemangat banyak sekali. ya atas jawabannya. Ya siap. Ya, sehat selalu ya Bu. Ya siap, amin. Terima kasih Bu Alif atas pertanyaannya. Semangat dari sekarang yang mempersiapkan untuk nanti berolahraga ketika Ramadan. 1 jam sebelum berbuka ya Bu Alif. Itu waktu terbaik untuk kita berolahraga ringan ya. Terima kasih untuk Bu Alif. Lalu untuk peserta selanjutnya yang mau bertanya silahkan boleh mengangkat raise hand ya. Ada lambang raise hand di sana atau di chat langsung aja, nanti akan dibacakan pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya kepada Ustazah Miska atau Ustazah Khairunisa atau Mbak Vika tentang materi Laz Al-Bunyannya, tentang seputar zakat, infak? Bagaimana para peserta? Ada yang mau bertanya? Oh, ada. Siapa yang mau bertanya? Ada di... Oh iya, Bu Agi ya? Boleh Bu Agi, silakan pertanyaannya. Langsung saja. Boleh tanya sama Bu Nisa? Oh, boleh Bu, boleh. Mangga silahkan mau bertanya kepada Ustazah Nisa. Iya, bisa. Oh, iya. Bu Nisa, silahkan. Nih, Masya Allah nih, ada juniornya. Ya, Bu, mau tanya nih, kalau untuk teman-teman yang mungkin punya anak balita nih, kayak Bu Nisa kan ya, Masya Allah, punya anak balita gitu kan, terus sekarang tahu kan, Insya Allah kan ini banget ya, banyak banget aktivitas yang harus dilakukan. Itu baiknya atur waktunya gimana Bu, antara mengurus anak, mengurus keluarga, kemudian juga ibadahnya ya, tilawah segala macam. Bu juga sendiri berdasarkan pengalaman mana biasanya. Banyak Bu, mohon. Terima kasih Bu Miska atas pertanyaannya, dan ini mewakili saya juga ya pertanyaannya curcol, karena saya juga mengalami bagaimana mengatur waktu ya Bu antara beribadah dan menjaga balita kita ya. Silakan Ustazah Khairunisa untuk dijawab. Ya. Ada ini. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Ya. Untuk Ramadan bagi yang punya balita atau seorang ibu yang mempunyai anak masih kecil, tentu tantangannya berbeda dengan anak-anak yang masih
atau di asrama yang relatif tidak banyak godaan dan hambatan seperti itu. Yang harus disiapkan sebenarnya mungkin mental kondisi mental dan hati kita gitu ya, untuk siap dengan segala konsekuensi sebagai seorang ibu gitu. Jadi kalau yang pernah saya sharing dengan orang yang lebih pengalaman, karena saya juga baru pengalaman 1 tahun punya anak, jadi belum berpengalaman sekali gitu. Tapi pernah sharing dengan orang yang lebih berpengalaman. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah yaitu tadi tekad gitu, bahwa kita harus punya target yang jelas dan langsung ada background-nya. Juniornya ikutan bicara. Nggak apa-apa ya. Ya, jadi harus punya tekad dan target yang jelas. Artinya tidak boleh menurunkan target, tapi yang harus dikorbankan adalah mungkin waktu kita untuk istirahat gitu ya, atau waktu kita yang lain yang untuk diri kita sendiri, itu yang mungkin harus kita korbankan. Tapi beliau, orang yang berpengalaman itu bilang ke saya bahwa tenang, tidak ada yang sia-sia. Maksudnya ketika kita lelah dengan segala hal yang berhubungan dengan anak, suami, dan rumah gitu ya, bahwa semua akan ada ganjarannya gitu. Jadi jangan turunkan target, tapi buatlah dirimu lebih berkorban untuk itu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita tidak menurunkan target, Allah yang akan ngasih kita kekuatan gitu, karena kita juga tidak tahu ya, kadang-kadang tiba-tiba kekuatan itu ada saja seperti itu. Mudah-mudahan para ibu diberi kekuatan oleh Allah gitu ya. Saya juga saling doakan semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita sukses di Ramadan kali ini. Amin. Bisa jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin. Berarti kalau masih gadis nih, pada teman-teman yang ada di pondok itu seharusnya lebih optimal ya Ustazah ya. Masih banyak Ya, Harusnya yang masih gadis lebih semangat seharusnya. bisa akan berapa kali gitu ya. Ya. Mohon. Terima kasih Ustazah Khairul Nisa. Mungkin dari para peserta yang dari chat ya, ada Bu pertanyaannya, bisa dibacakan. Ditulis Bu. Baiklah, saya bacakan ya, ini pertanyaan dari saudara muslimah, sahabat muslimah. Yang pertama dari Mbak Niken Desna Permata ya. Izin bertanya untuk mengisi Ramadan kalau sedang masa ya supaya tetap terasa Ramadannya. Pertanyaannya tertuju kepada Ustazah Nisa. Ustazah Khairul Nisa lagi. Alhamdulillah. Nifas berarti baru melahirkan ya Bu ya. Allah. Mudah-mudahan sehat gitu ya. Pengalaman kemarin tahun kemarin ya, Nifas ketika Ramadan itu memang mungkin auranya berbeda karena kita tidak berpuasa seperti itu ya Bu. Tapi yang saya ingat adalah bahwa ketika nifas itu ya, ketika darah itu masih keluar katanya, maka sesungguhnya doa-doa kita itu sangat mengalir dan tembus ke langit gitu. Orang yang nifas itu doanya sangat itu karena sudah berjuang mengeluarkan darah gitu ya untuk melahirkan seorang anak, dan itu Masya Allah ganjaran pahalanya sangat besar. Jadi ketika Ramadan walaupun tidak puasa, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, misalnya menyiapkan sahur gitu ya untuk keluarga di rumah, kemudian membaca buku-buku keislaman gitu ya, kalau misalnya tafsir gitu. Fikihnya tidak memperbolehkan tilawah atau keyakinan fikihnya yang diyakini tidak tilawah, ya mungkin bisa dengan membaca tafsir gitu. Tapi kalau ada yang berpikir bahwa boleh tilawah, ya silahkan, mungkin bisa tetap memenuhi target-target tilawahnya. Seperti itu. Jadi memang walaupun auranya berbeda, tapi sebisa mungkin kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita sudah berjuang melahirkan seorang anak, itu adalah sebuah pahala yang luar biasa gitu. Sehingga ketika Ramadan ini pun mengurus anak juga sebuah pahala gitu. Kan menyusui, ketika menyusui juga kan bisa diisi dengan zikir gitu ya. Kemudian hal-hal yang positif gitu ketika menyusui sambil mendoakan anaknya dan lain-lain, itu juga termasuk pahala gitu ya. Itu juga bisa jadi amal atau berkat ketika kita Ramadan. Justru ketika menyusui di saat Ramadan itu insya Allah pahalanya juga berlipat-lipat, karena janji Allah ketika Ramadan itu kan setiap hal dilipat gandakan pahalanya. Seperti itu ya Bu, bersemangat. Walaupun tidak puasa, insya Allah tetap terasa giroh Ramadannya. Gitu.
Ya, terima kasih Ustazah Halinisa. Masya Allah ya, kita itu banyak sekali kesempatan meskipun kita sedang nifas atau bahkan sedang haid ya Bu ya. Jadi cara beribadah di bulan Ramadan itu banyak sekali dan kita tetap mendapatkan pahala. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari siapa nih yang bertanya dari sahabat muslimah? Baik. Baik, ada pertanyaan ya Bu Papat? Langsung aja gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari yang pertama dari Teh Syita Hussein. Bagaimana jika tidur dalam keadaan tidak lapar dan juga tidak kenyang? Apa dampaknya pada kesehatan tubuh? Ya, kalau tadi terlalu kenyang, dampaknya apa tuh tadi? Tadi sudah dijawab ya. Nah, asam lambungnya bisa naik gitu kan ya ke kerongkongan. Kemudian juga penyerapan oksigennya bisa jadi terganggu karena tubuh sedang sibuk mengolah makanan. Gitu kan. Tapi kalau misalkan terlalu lapar juga, tapi sebetulnya nggak terlalu masalah ya kalau terlalu lapar karena dia paling juga hanya kekurangan glukosa gitu dan tubuh pada saat tidur itu dia semua metabolismenya, semua proses yang terjadi di dalam tubuh itu melambat. Jadi lebih baik tidur dalam keadaan lapar sebetulnya daripada tidur dalam keadaan kenyang gitu ya. Jadi kalau misalkan tengah-tengah nih nggak lapar, nggak juga kenyang gitu, ya tentunya akan lebih baik lagi karena fungsi tubuh akan berjalan lebih baik gitu ya ketika masih ada cukup nutrisi di dalam tubuh namun tidak berlebihan. Mungkin itu ya untuk Teh Syita. Kemudian langsung Bu. Boleh kan? Ya, makasih Bu. Kepada Ibu atau Teh Kinkin tentang vaksinasi ketika saum ya. Yang membatalkan saum itu sebetulnya apa coba? Memasukkan dalam program ya. Sementara kalau vaksin itu kita lakukan di mana? Di kulit gitu kan ya, di bagian kulit kemudian ada masuk dalam motor gitu ya. Jadi artinya vaksin ini tidak membatalkan puasa karena dia tidak masuk melalui mulut. Tapi berbeda halnya dengan infus. Kalau infus ini ada dua pendapat. Ya. Ada yang menyampaikan ini tidak membatalkan puasa karena tidak via mulut. Tapi ada juga yang menyatakan dia membatalkan puasa karena dia mengisi energi gitu ke dalam tubuh ya karena dia memasukkan glukosa atau garam NaCl ke dalam tubuh. Jadi kalau untuk infus nanti mungkin perlu ditinjau dulu ya apa namanya infusnya itu untuk apa dan sebagainya. Tapi kalau untuk insya Allah diperbolehkan untuk sedang untuk orang yang sedang baik. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Moderator. Iya, ada pertanyaan lagi masuk, Bu. Mau dibacakan atau langsung saja, Bu? Langsung. Baik, ini pertanyaan untuk siapa dulu tapi kesehatan mungkin ya? Iya. Dari Zasra. Saya ingin bertanya kenapa wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan berpuasa? Kalau orang yang sedang haid itu ada apa yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya? Ada darah gitu kan ya? Ada darah yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Artinya dia tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja sebetulnya. Ada darah yang dikeluarkan minimal cairan tubuhnya keluar, ya kan? Cairan tubuhnya keluar lebih banyak. Kemudian setelah itu ion di dalam tubuhnya keluar dari tubuh, terutama Fe ya, zat besi itu pasti keluar dari tubuh. Nah, ketika tubuh dalam kondisi lemah seperti itu, kekurangan ion dan kekurangan cairan, maka ketika itu diperbolehkan untuk berpuasa atau bukan ketika dia saum itu akan membuat kondisi keseimbangan cairan atau homeostasisnya tidak stabil. Seperti itu. Kalau kita ambil hikmahnya ya dari sisi sains. Kalau kenapa tidak diperbolehkan puasa ya itu memang sudah hukum ya. Jadi kadang kan ada hukum yang tidak boleh diperdebatkan ya. Ketika dia sudah betul Ustazah ketika sudah dinyatakan
Tidak, boleh. ya sudah tidak. Jadi tidak ada yang Perlu dipertanyakan. Tapi hikmahnya yang tadi bisa diambil dari sisi kesehatan yang tadi saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustazah Miska telah menjawab pertanyaannya. Lalu ada yang menambahkan nih dari sahabat muslimah untuk menyemangati, katanya ya, menyemangati yang sedang nifas. Masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya selain mengaji, tadarus, yaitu bisa berbagi dengan tetangga, lalu berbuka bersama dengan membagikan makanan untuk pembuka bagi tetangga, lalu berzikir dan berdoa. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang sedang nifas atau berhalangan, masih banyak jalan-jalan ibadah yang lainnya. Tetap semangat untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaannya? Sudah habis? Ya. Alhamdulillah waktunya sekarang sudah menunjukkan pukul 10.04 dan itu alhamdulillah pas ya Bu, kita acaranya lebih 4 menit ya kalau di Indonesia Timur sudah mau zuhur. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah lancar melakukan kegiatan webinar ini. Terima kasih kepada para pemateri. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan dan menjalankan ibadah sunnah dan wajib di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Intinya jangan banyak mager ya, sahabat muslimah. Jadi harus tetap semangat, apalagi untuk yang masih gadis-gadis nih, jangan kalah semangatnya sama yang sudah emak-emak, punya bocah-bocah ya. Semangat. Ya, terima kasih para peserta, para sahabat muslimah dari Maluku, dari Solo, dari Tasikmalaya, Kepulauan Riau. Terima kasih sudah stay tune dari pagi hingga dari awal sampai akhir acara hari ini. Semoga kita semoga dilimpahkan keberkahan dan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari pada webinar hari ini untuk lebih mempersiapkan dan lebih semangat lagi dalam beribadah di Ramadan tahun ini. Siap. Siap teh. Terakhir saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama webinar ini berlangsung. Semoga kita dipertemukan di acara webinar selanjutnya. Amin. Amin. Kasih teh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Syukron kasih teh. Coba buka videonya ya. Buka dulu videonya. Nyalakan dulu videonya. Kita akan foto bareng ya. Foto bersama-sama nih. Video yang mana? Foto ini di screen. Iya. Kita foto bareng dulu ya. Nanti diberikan aba-aba. Videonya dibuka dulu untuk semuanya. Sudah siap? Sudah. Ya. Bagi siap? 1, 2, 3. Bentar ya. Di screenshot ya. Lagi? 1 kali lagi. Siap-siap dulu. Oke. Siap lagi? Tunggu dulu sahabat muslimah sebentar. Sebentar ya.
Ya, di transkrip. Ya, lagi. 1, 2, 3. Udah? Dah. Udah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih sahabat muslimah semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak intervensi malah jadi sendiri ya. Saya kebiasaan megang sendiri. Banyak pengalaman berharga. Kanan. Ya, yang lainnya dipersilakan boleh meninggalkan ruangan. Jazakillah ya Bu, izin Enter ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi Teh. Assalamualaikum.